wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nitya Lestari dari kelompok 9. Di sini saya telah menyiapkan 5 jurnal yang saya ambil dan saya ringkas untuk saya jelaskan. Yang pertama, judulnya pembelajaran bahasa Arab komunikatif berbasis uslub bahasa Arab dari penulis Muhammad Yahya. Penggunaan uslub bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab komunikatif merupakan suatu upaya dalam mengaktifkan language acquisition deficit yang pada dasarnya dengan penciptaan manusia sebagai makhluk yang berpotensi untuk berkomunikasi melalui penggunaan uslub bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab komunikatif. Peserta didik dapat diarahkan untuk memahami konteks kebahasaan dalam berkomunikasi. Untuk selanjutnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan penggunaan kata ataupun kalimat bahasa Arab dengan melakukan penggantian secara struktur dan terarah. Penggunaan uslub bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab komunikatif dapat menjadi alternatif dalam penguatan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi, khususnya bagi mereka yang masih berada pada level dasar. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan karena mereka memiliki pola yang dapat diikuti dan tinggal dikembangkan sesuai dengan konteks fungsional komunikatif kebahasaan yang berlangsung. Penggunaan metode serta media pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar peserta didik dapat difasilitasi secara maksimal untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Yang kedua, itu dari Hasan, judulnya psikologistik, urgensi dan manfaatnya pada program studi pendidikan bahasa Arab. Pengertian psikologistik berdasarkan ruang lingkupnya adalah ilmu yang mempelajari aktivitas berbahasa manusia, baik pemerolehan, pemahaman, dan penggunaan bahasa. Psikolog dan linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan memfokuskan kajiannya pada bahasa dengan segala karakteristiknya yang meliputi perilaku berbahasa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, pemerolehan bahasa dan pemproduksian bahasa serta proses yang terjadi di dalamnya. Sedangkan pembelajaran bahasa Arab adalah bidang yang membahas teori, metode, teknik untuk memberi kemampuan kompetensi bahasa, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa tujuan kepada pelajar. Terus yang ketiga, judulnya strategi pembelajaran menulis kitabah bahasa Arab dari Muhammad Rufiana Iskandar. Di antara keterampilan berbahasa, keterampilan dan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Keterampilan menulis mempunyai tiga aspek. Pertama, keterampilan membentuk huruf dan menguasai ejaan. Ketika keterampilan memperbaiki khat. Kedua, keterampilan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Jenis-jenis kitabah dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu dikte atau imla, menulis indah atau khat, dan mengarang insya. Tujuan dalam keterampilan menulis disesuaikan dengan tingkatnya, yaitu menulis terbimbing, menulis terkontrol, dan menulis bebas. Yang keempat, yaitu implementasi kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi bahasa Arab dari Muhammad Rifai, Iradatul Hasanah, Zubair, dan Muflisin Sa'ad. Implementasi CTL dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi bahasa Arab dilakukan dengan penyerapan media berbasis teks, cerita dalam meningkatkan maharat kitabah di kelompok studi khusus Fatimah Zahra, Pondok Pesantren Nurul
jadi Python Probolinggo menjadi membagi menjadi 2 tahap. Tahap awal di semester ganjil, pengajar memfokuskan mencari mufradat, menelaah teks dan membuat kalimat sederhana. Tahap kedua itu semester genap, pengajar memberi makna dengan sinonim dan dari kalimat yang sama, menghafalkan, menyetorkan, menulis, pemahaman dan narasi. Pemahaman dan narasi deskripsi sehingga mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan baik dalam keterampilan dan menulis. Terus yang kelima ada urgensi interaksi dalam pembelajaran bahasa Arab atau muhadasa dari Fatia Alisa, Triasnan, Gaisa, Zahira Sofa, Abdul Aziz dan Wisnu Umar. Pendidikan karakter merupakan salah satu wacana pendidikan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas kebutuhan dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan itu, pendidikan karakter juga diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.